Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kita akan memuji, menyembah, memuliakan Engkau, memuliakan Tuhan. Kita bersyukur ya, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan baik. Dan pagi ini kita akan membaca merenungkan kebenaran firman-Nya, ya, terambil dari Imamat pasal yang kelima. Kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Imamat pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya membaca untuk kita. Firman Tuhan berbunyi demikian, Imamat pasal yang kelima. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki, dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis, tanpa menyadari hal itu. Tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya, hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca Imamat pasal 5, itu berbicara tentang korban untuk penghapus salah. Nah, sepertinya ada perbedaan ya, korban untuk penghapus dosa, korban untuk penghapus salah. Nah, memang dalam korban penghapus salah ada unsur dosa di sana, ya, tetapi kesalahannya ya agak berbeda dengan dosa yang di pasal 4 ya. Kalau di pasal 4 jadi memang dia berdosa kepada Allah. Ya, tetapi ini lebih kepada perbuatan yang salah. Ya, jadi ada perbedaannya kalau kita lihat, walaupun tetap ada unsur dosa di dalamnya. Jadi misalnya begini, ya, dikatakan bahwa mendengar seseorang mengutuki, jadi bukan dia yang melakukan. Misalnya saya mendengar, oh si A mengutuk, tapi saya berdiam dan tidak mau bersaksi untuk itu, tidak mau mengadukan. Nah, saya bersalah dalam hal itu, tapi tidak dapat dikatakan saya berdosa. Ya, berbeda. Jadi korban yang akan saya bawa bukan sama dengan korban penghapus dosa, tapi korban penghapus salah, ya. Nah, jadi misalnya juga kena sesuatu yang najis, jadi bukan ada unsur kesengajaan di dalam diri saya, niat untuk dosa itu atau kesalahan itu bukan dari diri saya, ya. Jadi bukan saya yang melakukan, tetapi kesalahan itu saya perbuat karena ketidaktahuan saya, ya, kena yang najis misalnya. Nah, ini bukan saya langsung melakukan dosa yang fatal di hadapan Allah, tidak. Tapi kesalahan tetap. Nah, walaupun memang di dalam kesalahan itu ada unsur dosa. Dari mana kita tahu? Nanti dari korban yang dilakukan.
Jadi korban yang dilakukan juga ada unsur pengampunan dosa di sana. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan lagi di sana, apabila seseorang bersumpah teledor, ya misalnya terlalu emosi, wah kalau begitu saya akan begini-begini gitu ya, emosi. Misalnya apa ya? Katakan ini ada seorang anak muda, laki-laki atau perempuan lah ya, masih muda, kemudian putus pacar gitu, langsung saya tidak akan menikah lagi. Nah, ini teledor, dia emosional ngomong begitu, ini satu kesalahan ya. Jadi ini harus setelah dia sadar kata-katanya itu tidak baik, dia harus melakukan korban penghapus salah. Jadi dia salah dalam salah satu hal itu, jadi dia tidak melakukan suatu dosa yang melanggar aturan Allah ya, sehingga dia berdosa hal itu, tapi ini masih dikategorikan dalam bentuk kesalahan ya, tetap ya melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan di sana, jadi apabila ia bersalah, di ayat 5, dalam salah satu perkara itu ia harus mengakui dosa yang telah diperbuatnya. Jadi ada di kesalahan ya, termasuk ada unsur dosa di dalam, tetapi korban yang dilakukan di sana adalah korban penghapus salah ya, korban penghapus kesalahan kita ya. Jadi dikatakan bahwa dia harus mengakui dosa yang telah diperbuatnya di ayat 6, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing, menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menarik di sini adalah ketika melakukan korban ya penghapus dosa oleh karena kesalahan, ya itu dilihat juga dari segi kemampuan orang itu. Ya, kalau dia tidak mampu mengorbankan domba atau kambing, ya, dengan kata lain harga lebih mahal ya, dan dia tidak sanggup untuk itu. Tapi dia kan melakukan kesalahan, dan kesalahan harus dia selesaikan, harus ada korban penghapus kesalahannya, ya, dosa yang dilakukan melalui kesalahannya itu. Nah, maka dia boleh mempersembahkan binatang yang lebih kecil nilainya. Nah, dikatakan di sana apa? Dia bisa mempersembahkan sebagai tebusan dosanya oleh karena kesalahan itu 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Jadi nilainya lebih rendah, bisa ya, tidak harus dia korbankan domba atau kambing, tetapi yang lebih kecil. Jadi berbicara tentang korban untuk penebus salah, dia disesuaikan juga dengan kemampuan orang ini ya, berapa besar kemampuannya untuk dapat menyelesaikan. Jadi tidak satu harus nilai ada kambing, domba atau lembu, sapi, dan tidak, tapi sesuai dengan kemampuannya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bagian ini kita belajar bahwa kesadaran kita ketika kita melakukan kesalahan ada unsur dosa juga di dalamnya, dan perlu kita menyelesaikannya. Jadi perlu kita menyelesaikannya. Misalnya begini, ketika kita ya menghadapi masalah ya, nah kemudian kita mulai stres, tertekan, kemudian kita saya bosan hidup, lebih mati saja. Nah, itu ada kesalahan di situ. Dia ya, karena melalui emosinya dia terlalu sesumbar berkata-kata. Jadi harus menyadari ketika dia kenapa saya mengatakan hal seperti itu. Nah, maka dia harus minta ampun di hadapan Tuhan. Konteks sekarang, jadi tidak lagi harus bawa korban, tidak, tapi mengakui di hadapan Tuhan. Prinsip sama seperti ketika seseorang melakukan dosa karena memang bersalah kepada Tuhan, atau dosa yang tak disengaja kemarin yang kita sudah bahas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Secara manusia kita begitu lemah kedagingan kita. Nah, kita lebih mudah sekali tergoda dengan situasi yang ada, ya. Kita terpancing dengan situasi yang ada sehingga acap kali kita melakukan hal yang salah, ya, di hadapan Tuhan. Jadi kategorinya, bisa lihat kategorinya, ya, bisa kita bedakan. Bukan sesuatu dosa yang fatal kita lakukan, tetapi kesalahan yang ketika kita menyadari hal itu dan kita harus bertobat, ya, harus mengakuinya. Jadi ada perbedaan antara dosa dan kesalahan, walaupun di dalam kesalahan itu ada unsur dosa di dalamnya. Jadi bisa kita mengerti, memahami hal ini. Nah, yang sering kali terjadi dalam hidup kita, ya, kesalahan itu. Tetapi nggak boleh, kita udah tahu dosa, kita bilang, ini hanya kesalahan saja, pelanggaran. Nah, ada pengajaran-pengajaran yang keliru saat ini. Dosa dianggap hanya kesalahan saja yang bisa diperbaiki, bukan diselesaikan. Wah, ini bahaya. Ya, dosa ya tetap dosa. Nah, misalnya mencuri, itu bukan kesalahan, itu dosa. Ya, melanggar firman Allah, ya, itu nyata-nyata karena dia kehidupannya itu melakukan dosa itu, ya. Atau korupsi, itu kan unsur kesengajaan dan dirancang, itu dosa, bukan kesalahan, ya. Jadi ada berbeda, ya, kalau kita mau belajar. Dan ini kita bisa melihat sejauh mana yang disebut kesalahan, sejauh mana itu dosa. Ya, jika itu langsung berhadapan dengan firman Allah yang memang nyata-nyata kita langgar, yaitu dosa, ya. Tetapi karena kelemahan manusianya kita, ya, bukan unsur kesengajaan kita dan nggak ada niat kita rancangkan untuk melakukan dosa itu, dan dapat dikategorikan ini bentuk kesalahan. Misalnya orang lain kok yang berdosa, cuma saya nggak mau kasih tahu, nggak mau laporkan dia. Jadi saya bersalah, bukan berdosa, ya, bersalah karena saya tidak mengungkapkan hal itu. Nah, ketika saya salah, nah, saya harus mengadakan korban penghapus salah saya. Nah, ada unsur korban dosa juga di situ, ya, korban untuk menghapus dosa. Nah, maka waktu dikorbankan binatang itu ada, lihat unsur darah tetap, ya. Di ayat 8 dikatakan begini, haruslah ia membawa kepada imam, dan imam itu haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban penghapus dosa itu, dan haruslah ia memulas kepalanya dan pangkal tengkuk, tetapi tidak sampai terpisah. Sedikit dari darah korban penghapus dosa itu haruslah dipercikkannya ke dinding mezbah, tetapi darah selebihnya haruslah diletakkan di luar pada bagian mezbah itu. Itulah korban penghapus dosa, ya. Jadi di dalam korban penghapus salah, ya, kesalahan yang dilakukan, ada unsur pengampunan dosa juga di sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengingatkan kita, sekalipun kita berkata saya udah percaya Yesus, seorang Kristen, tapi kelemahan kita secara daging, acap kali kita melakukan hal yang salah, ya, pisahkan dengan dosa, ya. Nah, kalau bagaimana kalau ada dosa perzinahan, apakah itu kesalahan? Nah, itu sih bukan kesalahan, itu dosa, itu benar-benar melanggar, ya. Jadi harus kita bisa pisahkan, ya. Jadi ini kelemahan kedagingan kita, tidak ada unsur kesengajaan, dan kita tahu betul, saya tadi sudah melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah. Saya salah dalam hal melanggar aturan Tuhan. Jadi kita minta ampun di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah kita terjebak untuk terus hidup di dalam dosa yang memang kita tahu persis itu kesalahan, dan di dalamnya ada dosa, ya, beda. Ya, karena kita sadar, kita tahu, tapi tidak menyelesaikan, itu yang berbahaya. Jadi kalau kita tahu kita salah, ya, datang kepada Tuhan, ya, dan minta ampun. Nah, juga kesalahan kita kepada sesama, misalnya kita bersalah dengan teman, kita sempat bohong, melakukan sesuatu, kata-kata yang melukai hati teman, ya, kita sadar, aduh, saya udah salah nih, ya. Maka kita harus berdamai. Nah, kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk menjaga terus hidup kekudusan di hadapan Allah. Jadi bisa saja kita melakukan hal yang salah, pelanggaran-pelanggaran kita, bahkan dosa, ya. Tetapi kedua hal ini prinsip sama, harus datang kepada Tuhan, mohon pengampunan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita akan
naikkan pujian kepada Tuhan, kita naikkan doa. Nah, Ibu Gembala akan memimpin kita di dalam doa.